Halo, Halo selamat pagi. Mas, selamat pagi. Silakan masuk. Terserah duduknya mau di mana. Di sini ya. Oke. Ini dengan Mas Kelvin ya, Mas. Iya, Oh, kita baru ketemu lagi ya. Gimana kabarnya? baik sebenarnya. Oh, baik ya. Kita. Terus sebelum menemui saya di sini tadi ngapain aja? Apakah ada kegiatan gitu? Kalau hari ini tadi pagi ada ujian gitu, Ujian. ya, ujian mata kuliah statistika pemuda. Oh, statistika pemuda. Gimana tadi soalnya sulit ya atau Cukup sulit, intinya semalam saya belajar. oh, belajar? Oke. Sebelumnya Mas Kelvin kegiatannya apa aja sih, Mas, selain kuliah gitu? Sejauh ini kuliah aja juga, nggak ada kegiatan-kegiatannya, yang wajib banget selain itu kuliah. Berarti kebiasaannya di rumah atau kosan itu kira-kira apa sih, Mas? Kalau Kegiatannya di kosan ya paling ngerjain tugas, bermain game juga. main game juga ya. Dan ini apa? Hobinya apa sih, Mas? Untuk hobi Selain melakukan kegiatan-kegiatan biasa main game ini tadi di kosan, kira-kira apakah ada hobi gitu seperti olahraga atau apa gitu? untuk hobi sendiri olahraga juga. Oh, jogging. Ya, Seperti jogging. Aku biasa lihat Mas Kelvin di Instagram itu sering jogging ya. ya. Bagus ya, Mas. Kalau boleh tahu kira-kira kegiatan joggingnya itu setiap hari apa sih, atau setiap hari gitu? Nggak tentu sih Pak, soalnya saya kan nggak tahu kapan ada waktu luangnya juga Pak. Oke, baik. Jadi begitu Mas Kevin, maksud kedatangan Mas Kevin di sini, saya rasa Mas Kevin mempunyai masalah ya. Iya. Kira masalahnya itu seperti apa ya? Sebenarnya boleh diceritakan seperti apa? Berarti Mas Kevin ingin membuat ingin mempunyai masalah ya, Mas Kevin? Iya, ada masalah ini saya ceritakan. Oh, ada masalah ini. Terus yang perlu diceritakan. Oke, baik, sebelumnya saya di sini sebagai fasilitator dan keberhasilan proses konseling kita di sini tergantung dari Mas Kevin itu sendiri. Jadi di sini saya akan mempunyai waktu selama 20 menit. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bicarakan selanjutnya Mas Kevin ya, setelah proses ini. Oke, Mas Kevin, saya berikan waktu untuk Mas Kevin bercerita. Kira masalahnya itu seperti apa? Saya punya kecemasan juga. Kecemasan itu seperti ketika saya ingin presentasi, ada kecemasan muncul. Kalau boleh diceritakan lebih jelas lagi, kira-kira masalah Mas Kevin itu kecemasan dalam hal apa ya, Mas Kevin? Kecemasan dalam hal misalnya saya gagal presentasi dengan baik, terus dimarah sama dosen, itu saya merasa cemas gitu. Cemas. Apakah ada kecemasan lainnya gitu? Kita dalam, karena biasanya permasalahan yang sering saya lihat hampir di generasi Mas Kevin sekarang itu memiliki banyak kecemasan dalam segi itu, ketakutan akan masa depannya dan juga ya kurang lebih seperti itu ya Mas Kevin ya. Pokoknya Mas Kevin di sini memiliki kecemasan terhadap berbagai macam hal ya Mas Kevin. Oke, baik. Kira-kira kecemasan itu seberapa mengganggunya sih Mas Kevin? Boleh digambarkan, diceritakan seperti apa? Kalau itu programnya seperti udah kayak lalu aktivitas saya punya aktivitas saya ini lagi semangat misalnya kegiatan ini, nah kan itu kan gitu Pak, selama kecemasan semacam ini. Oh, oke. Jadi tadi saya terganggu dalam kegiatan-kegiatan dimanapun Mas Kevin jalan aktivitas Mas Kevin ya. Oh, berarti Mas Kevin itu sangat mengganggu sekali terhadap masa ini. Dan setelah Mas Kevin masalah itu muncul dalam pikiran Mas Kevin. Untuk masalah itu sendiri munculnya di semester 5 ini ya.
semester 5 ya. mulai muncul kecemasan. Kira-kira pikiran kecemasan itu muncul ketika di saat apa sih Mas? Tiba-tiba masalah itu muncul. Apakah Mas Kevin ada melakukan apa atau terbiasa menghadapi pikiran-pikiran negatif sehingga pikiran itu muncul sehingga Mas Kevin merasa cemas gitu. Kira-kira Kecemasan itu muncul pada saat seperti tadi yang saya ceritakan kalau di bagian saya itu muncul lagi kecemasan. Oke, apakah sebelumnya Mas Kevin sudah mengalami hal yang Mas Kevin tadi tadi seperti merasa cemas tadi ketika masalah-masalah yang maksudnya masalah-masalah yang Mas Kevin takutkan atau cemaskan, apakah itu pernah terjadi dalam Mas Kevin? Kira-kira perasaannya itu seperti apa? Untuk perasaan sendiri cemas ya pastinya. Keluarga juga. Ketakutan itu seperti apa? Untuk kedepannya saya ketakutan seperti gagal gitu. Gagal. Apakah ada perasaan-perasaan yang seperti putus asa gitu? Oh, tidak ada nggak ada. Cuma kayak mikir cemas gagal. Oke, baik. Dan solusi yang Mas Kevin lakukan pada saat itu gimana ya Mas? Saya selalu berusaha buat nyari aktivitas lain buang perasaan-perasaan itu buat mengurangi kecemasan. Dan apakah Mas Kevin sudah mengetahui kira-kira kecemasan yang Mas Kevin pikirkan itu akan terjadi di dalam seiring jalannya waktunya itu? Apakah hal itu benar-benar terjadi nanti? Hal yang Mas Kevin cemaskan itu kan? Saya takutnya malah terjadi gitu Pak. Misalnya kayak saya gagal gitu. Saya takutnya terjadi suatu saat nanti. Tapi selanjutnya dalam masalah itu tadi kira-kira kecemasan itu akan mengganggu Mas Kevin? Iya Pak. Mas Kevin. Apakah dengan pikiran itu membantu Anda menghadapi situasi atau justru membuat Anda merasa lebih buruk? Membuat saya merasa dulu. Jika Anda terus berpikir seperti itu, apa akibatnya terhadap kehidupan Anda? Untuk akibatnya mungkin saya akan selalu merasa gagal karena kecemasan tersebut dan saya selalu dihantui dengan perasaan itu. Dan bagaimana jika Anda mencoba melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih rasional? Sepertinya saya akan melihat situasi ini dari sudut pandang rasional yang lebih baik, di mana saya bisa menghilangkan rasa kecemasan ini dan ganti pikiran kecemasan saya itu dengan pikiran yang lebih bahwa saya bisa, saya mampu. Dan pikiran seperti apa yang akan membuat Anda merasa lebih tenang dan tetap realistis? Mungkin pemikiran seperti ini saya bisa, saya mampu, dan saya tidak perlu dihantui oleh rasa-rasa kecemasan itu lagi. Oke, baik. Selanjutnya di sini apa yang Mas Kevin rasakan? Saya kayak udah nggak punya alasan buat cemas lagi Pak. Oke, baik. Dan saya harap Mas Kevin di sini untuk selalu membedakan di mana itu pemikiran kecemasan atau yang irasionalnya Mas Kevin, itu yang harus dipantang oleh dan juga harus dihilangkan oleh Mas Kevin. Nah, jadi untuk itu dengan permasalahan kecemasan Mas Kevin ini tadi, saya harap Mas Kevin bisa menemukan jalan keluarnya dengan menggunakan dengan proses counseling kita pada hari ini yang Mas Kevin ya. Oke, sebagai PR-nya juga rumah Mas Kevin, nanti saya akan kirim lewat WA Mas Kevin ya, untuk Mas Kevin bisa melakukan macam format di dalamnya untuk Mas Kevin bisa melakukan
mencari bantuan lewat file atau format yang saya kirimkan sebentar. Jadi selanjutnya setelah itu kita akan membahas kembali terkait perkembangan Mas Kevin, perkembangan Mas Kevin untuk mencapai tujuan Mas Kevin. Jadi di tabel itu saya harus mengisi yang sesuai dengan di tabel itu ya? Oke, ya nanti di sini akan saya arahkan ya Mas Kevin ya. Jadi di sini Mas Kevin saya minta untuk mengisi pertanyaan yang dijelaskan di sini ya Mas Kevin ya. Seperti yang di tabel ini ya Pak, berarti saya harus tulis sesuai apa yang ada di tabel ini. Oke ya, seperti itu Mas Kevin. Oke, ya. Berarti Mas Kevin sudah mengerti ya? Ya, Nanti ya Mas Kevin jika kurang mengerti di berbagai halnya, nanti Mas Kevin akan menghubungi saya begitu. Kontak saya di WA aja. Oke. Saya kira proses konseling kita pada hari ini selesai Mas Kevin ya. Oke, apakah ada saran dari Mas Kevin dalam kesimpulan proses konseling ini tadi? Mungkin saya harus dari proses ini ya Pak, saya harus mengubah pikiran yang darinya cemas, harus nggak cemas, Yang lebih baik lagi dari sebelumnya. saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak. Oke, terima kasih kembali Mas. Oke. Kalau saya sekian ya Mas Kevin ya. Terima kasih. Permisi dulu kalau Oke, terima kasih sekali lagi Mas Kevin sudah datang menemui saya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mas. Oke, baik. Saya antar ya Mas ya. Ya.